Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda yang merayakan. Dan ini konten setiap habis Lebaran kami buat, yaitu manasin mobil-mobil setelah kita tinggal libur Lebaran. Yang terjadi seminggu lebih kita libur Lebaran. Mobil-mobil ini nggak ada yang manasin segala. Dan sebagian besar, sebagian mobil kita pindahin ke kantor dari rumah juga, karena di rumah dipakai acara halal bihalal, takutnya menghalangi parkiran tamu-tamu. Ya, nambah kapasitas rumah deh intinya. Oke, kita mulai dari apa dulu? Nah, kita datang tuh naik ini. Kita ada mobil tes, mobil lebaran, mobil mudik kita tuh adalah Lexus LX 700H. Yes, LX 700H. Ini nanti akan ada reviewnya sendiri. Ini luar biasa ini mobil. Ya, selain harganya luar biasa juga mobilnya itu luar biasa, makanya tunggu reviewnya di channel Motomobi reviewnya. Tapi nanti kayaknya kita akan buat vlog-vlog mengenai ini juga dikit-dikit ya. Anyway, kita mulai dari apa dulu? Ini ada berapa mobil sih sini? Kita nyalain. Satu. Ini cari kita ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan juga banyak ya? Banyak. Hampir 20. Perasaan dikit mobil kita? Perasaan. Nah, tapi tiap mobil tetap kita ceritain apa sejarah yang terjadi, kenapa adanya mobil ini. Nih, ini adalah BMW E36 tahun 97 apa 96 ya? 97. Ya. Enggak. Ini grillnya doang facelift. Ya, ini belum facelift. BMW 323 ini bukan mobil kami. Malah semua ini ya adalah bukan mobil Om Mobi. Ini mobil kantor. Ini mobil anak kami, ya, Mobi 1. Waktu itu ulang tahun kita beliin ini, dan dia sekolah di luar, nggak pernah ditengokin, ditaruh di kantor aja gini. Yang dipakai adalah mobil bapaknya, ya. Jadi mobil kantor bapaknya. Mana sini kuncinya? Ini mobilnya Mamang, dititip di sini. Baunya kayak gimana dalam? Karena ini ada bocor dikit waktu itu. Masih ada bau BMW tuanya. Ini copot nih. Hah? Ini copot. Gantung kabel. Auto day night ya? Masih bisa dirapiin nih mobil nih. Apaan, di kontak aja nggak ada apa-apa tuh. Kosong. Ada akinya nggak sini? Kosong. Kosong di kontak tuh. Kosong. Nggak ada apa-apa. Oke, gagal nyalain mobil pertama. Aduh, anak jual aja kali ini mobil ya. Kalau ada yang mau beli silahkan komentar. Ini mesinnya enak banget. Ini mau BMW 323 yang mesinnya paling enak yang pernah kami pakai. Ya, halus dan kencang mesinnya secara standar. Ya, sekarang Cherry. Nah, ini adalah Cherry Tiggo 8 CSH. Ini adalah mobil kru, mobil kantor, mobil pool, mobil apa lagi nih. Pokoknya ini inti tugas utama dia adalah untuk jadi chase car. Jadi mobil kita jalan keluar kota, yang ngejar kamera mobil ini. Dia ada sunroof besar dan yang pasti irit sekali. Tiggo 8 CSH itu ya hybrid. Kita injek rem nyalainnya. Plug-in hybrid tepatnya. Dan mesinnya nggak nyala. Gimana cara? Kalau nggak salah ada caranya untuk kita nyalain mesin, setidaknya manasin gitu. Injek gas kalau nggak salah ya. Nggak, kosong aja. Nyala sini mobil. Mobil ini udah nyala. Cuma mesinnya nggak nyala karena plug-in hybrid, baterainya kondisi 29%. Ya. Nah, ini mobil enak sekali. Hemat. Ya, kita pernah pakai mobil ini sama Om Fitra sama Arif Muhammad dari Jakarta sampai Bali, Nusa Dua. Itu nggak ngisi bensin sama sekali, nggak ngisi listrik sama sekali. Itu nyampe. Mobil Om Fok, mobil Eki ya? Nah, belajar mobil. Istri belajar mobil, terus? Nabrak tiang listrik. Salah tiang listriknya? Iya, kenapa ada di situ tiang listriknya? Ini sih gara-gara stiker Wibu nih. Iya, sini. Nih sejarahnya adalah ini Eterna biasa dimodifikasi menjadi VR4, full VR4. Jadi ini mobil all wheel drive, mesin 6G, 7G,
6G43. 4G63. Kalau 6 silinder kali ya. 4G63 turbo, sempat kita kencengin banget pakai turbo gede, cam gede sampai hampir on crank itu 400-an horsepower ya. Menang lawan Estilo Arif Muhammad yang waktu itu. Seru banget tuh video. Nyala. Tokcer nggak pakai digas. Kata siapa bensinnya habis? Saya. Nah, waktu itu susah start ya. Nyala tuh, baik-baik aja. Bus meter. Jarumnya itu. Jarumnya mana belum amat ini. Nyala, tokcer, nggak pakai digas. Coba AC-nya dingin nggak? Ada beban kompresor dikit tadi. Halus lagi nih mesin. Koplingnya masih berat nggak? Karena kita pakein kopling racing. Ya lumayan, berat ini. Berapa lama manasin ya? Manasin mobil tuh nggak perlu lama-lama. Tapi manasin yang paling bagus tuh adalah jalan. Mobilnya dipakai jalan. Bahkan kita videonya durasinya akan luar biasa kalau dipakai jalan satu-satu ya kan. Xenia V8. Xenia V8 ini kita bikin tahun 2018 ya. Kita bikin mobil ini selama berapa lama? 3 minggu ya? 3 minggu jadi mesin V8 masuk ke dalam Xenia. Dan ini pertama kali public appearance itu di IMX. 2018. Iya, di Balai Kartini waktu itu. IMX pertama bener. IMX pertama. Nah, terakhir modifikasi itu adalah kita wrapping. Warna ini cakep nih. Warna wrappingnya. Ya, kemudian interior juga kita olah untuk waktu itu untuk IMX. Akinya dicabut. Ya. Dan akinya sebenarnya sama karena ini alternator ya. Alternatornya jebol ya? Rusak. Alternatornya rusak ya. Om Turbo tolong ini ya. Heran. Oke, lanjut. Volvo. Volvo dulu apa? Ya, Volvo. Ini adalah Volvo 960 eksekutif ya. Mesinnya 1JZ, bukan 2JZ, 1JZ. 2500 cc turbo. Mesin ini lebih halus, lebih enak daripada standarnya Volvo ini. Volvo ini standar kalau nggak salah ini 23 apa? 23 ya? 4 silinder. Tapi yang daripada yang 6 silindernya Volvo juga tetap enakan mesin ini. Sama mesin Toyota itu. Nah, modifikasi terakhir kita lakukan adalah nih cat di Acacia. Kemudian nih velg Rotiform. Kemudian airsusnya juga dibagusin lagi sama Acacia kemarin. Ganti, kaca film. Pasti ini sebagian besar mobil di sini kaca filmnya kalau nggak lumar, CPF1. Udah. Bau apa ini ya? Bau penderitaan. Oh, nih dibagusin lagi sama si siapa namanya? Acacia. Ini sekarang pakai alat ini untuk airsusnya. Starter, bismillahirrahmanirrahim. Suara pompa airsus. Starter. Sedikit panjang starternya tapi mobilnya nyala. Ada vibrate. Bukan dari airsus, vibrate-nya dari ini. AC dingin nggak coba? Begitu AC dinyalain vibrate-nya hilang. Ini setelah jadi belum kita coba lagi jalan-jalan nih. Tapi kemarin katanya masih ada problem di mesin apa gearbox sih? Gearbox. Sempat nggak mau ngoper gigi. Dingin nggak sih AC? Nah, bedanya 960 biasa sama 960 ini eksekutif. Ini tuh long wheelbase. Jadi Volvo yang tadinya udah panjang, ini udah versi yang lebih panjang lagi, 15 cm lebih panjang. Jadi wheelbase-nya 15 cm lebih panjang dan panjangnya itu ada di legroom penumpang belakang. Jadi ini lebih eksekutif intinya. Enggak. Masa kok bisa sih orang kosong gitu? Kosong. Tuh, ini lebih gede daripada Volvo biasa. Itu belakang suara pompa airsus dan ada bau bensin sedikit. Kenapa kayak ada bau bensin ya? Ini joknya juga masangnya belum bener nih. Jatuh legroomnya. Lega sekali, besar sekali ini Volvo. Oke, lanjut. Subaru WRX Wagon. Kunci ya.
masih di kantong. Jadi ini dari dulu kami suka sekali yang namanya Subaru Lefork. Nah, WRX Wagon di Jepangnya itu namanya Lefork. Tahu-tahu masuk ke Indonesia WRX Wagon. Wah, harus akhirnya alhamdulillah bisa punya ginian, dan ini sudah kita modifikasi lagi, dapat body kit dan velg Cool Racing. Ini body kit full Cool Racing sampai ada alisnya gini, bulu kelopak mata ya. Cool Racing, side skirt belakang nih. Cool Racing semuanya Cool Racing. Velgnya kena big brake kit karena ini kita sudah pasang big brake kit. Akhirnya velg Cool Racing itu kita taruh di kita beli Lexus LS 400, kita coba pasang di situ, kasih spacer, muat, dan kita balikin standar lagi LS 400 ya. Kenapa ya? Kayaknya LS 400 kurang cocok untuk pakai gituan. Sebenarnya cocok, Pak. Cuma kurang ceper. Iya. Kalau ini sih pasti lancar jaya lah nyalainnya. Mobil ini kenceng, walaupun ini CVT kenceng, dan kita bisa mode manual tuh ngoper-ngopernya cepat sekali. Nggak irit sih tepatnya ya. Terus yang paling top tuh suspensinya. Nah, ini adalah EyeSight yang paling mahal. Suspensinya tuh adaptif, kita bisa set seberapa empuk, dan ini nyaman sekali mobilnya. Jadi keluar kota paling enak itu adalah pakai mobil ini. Satu kelemahan yang agak fatal Subaru WRX itu adalah EyeSight-nya malah. EyeSight-nya itu adalah sistem ADAS-nya. Dan setiap kita mau jalan, kita selalu matiin pre-collision braking. Ya, karena dipotong dikit ngerem gitu ya, ada standar. Cuma ini kita pernah terjadi, nggak ada yang motong, traffic biasa, atau tuh ngerem sendiri gitu. Sangat berbahaya sekali, makanya kita selalu matiin ya. Pemilik Subaru yang pakai EyeSight, tiap nyalain mobil matiin itu, wajib hukumnya. VF3 nggak perlu dipanasin ya? Nggak perlu ya VF3 ya. VF3 ini begitu keluar di Indonesia, oh lucu sekali mobil ini. Nah, kita pilih warna abu-abu, tapi nanti akan berganti warna. Kita sudah modifikasi juga pakai velg dan ban AT. Ini velg apa namanya? Workmaster. Interiornya ganteng sekali, dikerjain sama Om Ferrari Cibubur. Audionya dikerjain sama Elixir, ya, bagus juga. Tapi karena ini mobil listrik, kita nggak panasin ya kan. Kita langsung lanjut ke GR Yaris. Ini adalah GR Yaris yang otomatis. Ini keluar tahun lalu ya, yang otomatis. Jadi GR Yaris pertama kali keluar itu justru manual semua ya. Kita ambil, Om Fitra juga ngambil, Arif Muhammad, Ridwan Hanif juga ngambil. Tahu-tahu demand-nya besar sekali, dan tahu-tahu Toyota ngeluarin yang otomatis. Jadi yang tadinya produk limited jadi tidak limited, tapi tetap kita mengikuti perkembangan zaman, kita beli yang otomatis. Tuker yang itu dijual, yang manual. Nah, yang otomatis ini instrumen clusternya udah full layar. Yang manualnya juga sih yang model barunya. Oke, starternya nggak ada berat-beratnya sama sekali. Lancar aja, aman-aman aja. Ini terakhir jalan itu di kita pakai jalan-jalan tetap Jakarta, cuma itu kita pakai ini di Mandalika untuk GR War, bikin video GR Wars. Itu ada di channel Om Mobi, channel Om Fitra, dan channel Ridwan Hanif. GR Wars, cari aja di YouTube GR Wars. Seru sekali di Mandalika dengan GR Yaris. Ini mobil 3 silinder 1600 cc tapi 300 horsepower ya kan. All wheel drive. Nah, ini dia. Straight turbo. Ini kita hunting sampai ke Semarang. Mesinnya udah dibongkar pasang. Nah, akhirnya menemukan titik yang paling sempurna saat ini dengan interior yang masih original, bagus sekali tuh. Merah, door trimnya merah, joknya merah, semi bucket. Lihat tuh. Apa? Racing ini. Apakah bisa nyala dengan lancar? Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa digas. Talk share langsung. Karburator loh ini.
Mau mati. Ini cuknya jalan nggak sih ini? Ada cuk? Nggak disambung. Gas dikit kali ya. Mati digas. Dimin aja gini dulu ya. Berjet. Ini mobil 3 silinder sih. Tapi turbo. Seri turbo itu merupakan binatang langka di Indonesia. Walaupun ini dulu masuknya resmi, tapi jarang ada yang survive. Dan kebanyakan yang survive itu turbonya pada dicopotin. Nah, ini mobil didesain untuk berturbo. Sehingga rasio giginya itu panjang-panjang. Kalau turbonya dicopot, bener-bener nggak enak, nggak ada larinya. Kita nyalain AC kali biar idle nyala. Bensin full, udah kita fullin waktu itu. Setir diganti sama owner sebelumnya, diganti yang model Diamante. Diamante itu adalah versi Chevrolet yang kerjasama sama siapa? Diamante apa ya namanya? Ya itulah. Nah, aslinya Chevrolet turbo itu bagus juga, setirnya palang 3 keren gitu. Saya pengen pulang naik ini deh, tapi mesti ngulangin ke rumah beberapa mobil. Nggak ada bau oli, nggak ada bau apa kan? Bagus. Bau pembakaran aja. Tadi udah RPM-nya jatuh baru kita matiin ya. Mobil turbo itu nggak boleh lagi wong kita matiin gitu. Haram. Bahaya sekali. Kita mulai dari sini dulu belakang. Ini adalah Daihatsu Sigra Turbo. Yes, kita pasang turbo juga. Dulu ada Aylat, kita pasang turbo jadi Aylat Turbo. Ini Sigra Turbo, Sigra kita pasang turbo. Semuanya videonya tuh ada di channel Mobi dan Motomobi. Silakan dicari aja, search aja Sigra Turbo, Chevrolet Turbo, Mobi. Mobil ini interiornya sudah kita modifikasi. Ini interiornya modifikasinya di siapa namanya? Hardy Classic. Hardy Classic. Jadi Sigra berubah menjadi 2+2. Ya kan? Jok belakangnya pakai BMW seri 7, pakai jok depannya BMW seri 7. Jok depannya pakai Brio. Lebih bagus daripada punyanya aslinya Sigra. Apakah Tokcer lancar? Tokcer lancar. Bensinnya 1 bar ya guys. Ingat, setirnya juga dikulitin, bagus, kulit mahal. Ini kulit mahal nih. Ini kulitnya apa namanya? Wasdorf. Ada, ini kulit mahal nih. Ada baunya aja sampai sekarang nempel. Baunya sampai sekarang masih enak. Bau kulitnya. Bau apa lagi? Serena susah itu ada Serena mobil ibu. Baik. Enggak ini. Apa namanya? Gladiator. Azan dulu. Oke, lanjut Gladiator. Ini adalah Jeep Gladiator tahun 2025 ya. Warnanya warna 41. 41 atau 42? 41. Kita pakai velg kaleng ya, dikasih sama Jeep juga velg kalengnya. Ban Duratrack RT. Nah, ini adalah satu-satunya di Indonesia saat ini. Gladiator yang ini karena ini adalah tipe sport. Gladiator yang masuk Indonesia semuanya tipe Rubicon. Rubicon tuh tipenya kayak LGX gitu yang mahal. LGX sih kuno banget ya. V gitu, Q gitu kalau Toyota ya. Nah, ini adalah yang V apa? X. Ya. Jadi joknya masih kain gitu. Justru tapi kami suka ya. Cuma minusnya karena ini bukan Rubicon, dia tidak dapat locker depan belakang, tidak dapat sway bar release dan bannya standarnya itu tidak dapat ban MT, terus sama low gearnya itu tidak 4:1 ya, itu minus-minusnya buat urusan off-roadan. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Iya, Tokcer mobil masih baru ya kan, kilometer baru 1268. Ketahuan jarang dipakai memang karena pertama repot
ya kan? Parkirnya repot, muter balik repot. Cuma seninya mobil ini tuh ada di situ, kerepot-repotan itu ya kan? It's Egypting. It's a Jeep thing you wouldn't understand. Udah nggak usah lama-lama, boros. Ini nanti akan kita besarkan mobil ini, ya. Pakai ban gede, kayak gitu-gitu deh, lucu-lucuan. Aletra lagi di-charge, nggak perlu dipanasin karena Aletra mobil listrik nih. Aletra ini mobil ini memang lebih mahal daripada BYD M6, tapi ini mobil lebih enak daripada BYD M6. Ya, intinya itu aja. Ini Kijang Bali. Waktu itu kami pas pandemi sekeluarga sempat tinggal lama di Bali, itu 2,5 bulan di Bali. Bosen sehingga kami beli mobil ini di Bali. Tadinya plat DK. Masih plat DK, kita belum mutasi ke sini. Plat DK di Bali, buat jalan-jalan keluarga di Bali. Belinya murah sekali waktu itu, ya. Kayaknya sekarang kalau jual bisa mahal, tapi kita nggak mau jual. Mobil reliable sekali, ya. Kita rawat juga benar-benar rawat. Ini kita udah cat lagi di bengkel Muji namanya di Bali. Cat nggak asli, tapi dalam masih asli. Sayangnya dashboardnya udah kita cat juga. Mobil ini rutin dipakai di kantor ini untuk Jumatan. Jadi kita kalau Jumatan rame-rame naik mobil ini. Bismillah, lancar hidup. Kita nggak ada satupun yang kita buka kap sini cek air radiator, oli gitu nggak. Hidup, top chair, very reliable buat Jumatan. Nah ini Kijang, dia hanya ada 4 pintu, ya 4, 2 di depan. Satu di tengah, hanya di kiri pintu tengahnya, dan di belakang itu pintu juga, ada jok model angkot di belakang, paling belakang. Itulah Kijang dari zaman dulu. Nyalin AC biar RPM naik dikit. Belum power steering karena ini adalah Kijang Super. Baunya aneh. Belum nggak dinyalain. Udah bakar sampah lagi. Kenapa sih? Pidana loh itu, kita bisa pidanain itu. Bisa. Bakar sampah. Udara. Oh, nih joknya masih asli, seneng sekali. Kadang-kadang kita bawa pulang buat weekendan jalan-jalan naik gini sama keluarga. Dah, cukup. Nggak usah nggak perlu lama-lama. Ini Kijang very trustworthy, reliable car, trustworthy. Jimny Champion Part 1. Ya, jadi road party pertama itu adalah Jimny Challenge. Bau banget nih orang bakar sampahnya. Dari mana sih? Depan ya? Road party yang pertama itu adalah Jimny Challenge dan yang pemenangnya adalah Jimny ini. Ya, sudah kita modifikasi lagi jauh dibanding sama sebelumnya waktu Jimny Challenge itu. Ini udah pakai bull bar sekarang, udah pakai winch. Jimny Challenge Part 2 juga ininya winchnya ada ini, cuma pakai bumper standar kita akalin. Nah ini udah besi sekarang, ngerjain di Exitos, ban MT gede, lift kitnya apa? Kayaba. Dan mesinnya sudah berturbo sekarang. Berat juga starternya ya kan? Kayak akinya udah mulai mau minta dia. Saya udah lama nggak dipanasin sih. Ini turbo pengaruh sekali, kenceng. Mobilnya jauh lebih kenceng daripada Jimny standar, cuma ya tetap aja nih Jimny nggak perlu kenceng-kenceng juga sih. Nah terakhir kita pakai itu untuk ngedampingin Jet Tour T2 Offroad. Enggak deng, itu pakai baik ya. Baik. Kita nggak pakai ini tuh karena winchnya mati. Ya ganti. Oh ya ini PPF mesti diganti, ini udah jelek. PPF ganti, benerin winch. Lampu ini di PPF-in ini. Lampunya baik. Hampir juara. Hampir banget juara. Ya, baik BJ40 almost champion. Road party. Ya, ini sudah modifikasi pakai velg method, suspensi sudah dibagusin sama lamban garage di Jogja. Nih kita pakai ban Delium Terra Raider ATX. Jadi ini kemampuannya seperti MT tapi halusnya seperti AT. Ya di antara keduanya lah. Sudah pakai snorkel. Nah, ini mobil enak.
sayangnya platnya mati terus nih, belum jadi-jadi nih plat aslinya. Nah, BJ40 yang ini adalah BJ40 yang tire pressure low. Ini adalah BJ40 yang CKD. Dan menurut kami volumenya tuh sayangnya cuma di sini nih. Ini dari tadi bunyi-bunyi terus, ada hampir setiap mobil kita ada bunyi ini. Ini adalah dashcam Blackview ya, dashcam terbaik. Apa tadi ngomong apa sih? Oh iya, yang CKD ini menurut kami lebih enak daripada yang CBU dulu ya. Jauh lebih enak rasanya mobil ini. Tuh, tapi memang agak sedikit boros, cuma tetap nggak seboros Gladiator. Suka nih pakai mobil ini, ada rasa gagahnya tinggi gitu ya. Membahagiakan deh. Pakai baik. Kayak terakhir kita bikin video kayak gini tahun lalu ada si Mamang ya. Mamang masih cuti hari ini. Nah, ini baru nih, bukan baru, udah lama. Cuma ini ada penyakitnya. Ini nggak mau dikunci. Harus diulang pintunya. Enggak. Nah, diulang pintunya. Pintu manapun, pintu belakang juga nggak apa-apa. Tapi it works. Jeep CJ7. Jeep kebanggaan kami. Nah, ini Jeep CJ7 terenak. Jadi ini ada sejarahnya CJ7 ini. CJ7 ini dulu pernah kami pinjem untuk review tahun 2000 berapa? 16, 17. Ya, kami pinjam untuk review. Dan tahu-tahu dijual sama Andre Taulani. Jadi kita beli dan kita ganti warnanya. Akinya ditempel ya. Jadi selama ini akinya ditempel. Terakhir dicas akinya, terus hidup. Yang dipasang, tahu dipasang. Nempel sekarang. Jadi kira-kira ini nggak akan mau hidup ya. Oke. Kita coba. Oh, recharge di bawah putar, oke. Lampu parking brake-nya nyala, terang. Standby di rem deh kaki. Ada bensinnya nggak sih? Starternya sih kuat. Hidup. Ini karburatornya baru. Karburatornya apa? Holy apa? Karbunya? Holy. Karburator baru. Bensinnya habis ya? Suara apa tuh? Suara blower AC. Wow gitu. Nah, spesialnya CJ ini adalah otomatis dan otomatiknya di tangan. Keren nggak tuh? Lihat tuh. Kita jalan asal lagi nih biar. Hah, tukang AC dah tuh. Ada yang bisa dipanggil nggak ya? ML, akinya ada nggak? Ada. Mobil yang nggak pernah hidup ya. Iya, mobil ini selalu hidup. Kita maintain sekali. Mahal lagi maintainnya, sebel. Tapi nggak sebel juga sih, karena ini mobil ada sejarahnya. Dulu sama orang tua pengen dijual, bilang jangan, dah taruh sini aja. Ih, mana kagak hidup. Motor starter juga lemes. Oh iya. Bensinnya habis banget. Hah? Naik sedikit sih bensinnya. Nggak hidup. Ya kayaknya. Iya. Masih hidup. Bener. Oh, akinya nggak ada. Ya. Oke, itulah akhir dari manasin mobil lebaran sekarang. Jadi gini, kayaknya ini problem banyak orang yang punya mobil yang banyak nganggur gini, ada aki. Nah, kayaknya kami kepikiran untuk kita bikin aki sendiri aja. Jadi tinggal ngambil gitu loh, ya kan? Daripada kita beli-beli aki terus, kita bikin pabrik aki atau bikin merek aki sendiri aja gitu. Ya tinggal ambil kan, setuju ya? Gitu aja mendingan daripada repot-repot. Aki mobi, jelek banget. Hah? Udah om jadi aki-aki nanti. Itu saja videonya. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Ini adalah mobil kantor Motomobi yang kita bahas satu persatu. Masih ada beberapa di luar sih, E32,
di Ultima tuh akan mulai dikerjakan akhirnya. Kemudian apa lagi? Udah habis. Saya di rumah. Itu saja video, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Sobi apa belum berikut dengan tombol lonceng share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa terima kasih telah menonton. Cek Instagram Moto Mobi News, Mobiviasi dan Balap Mobi. Terima kasih telah menonton.